Baik, sekarang kita melihat dampak pengenaan tarif menggunakan pendekatan keseimbangan umum, yaitu memperhatikan berbagai aspek yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan kurva supply demand. Perhatikan pada gambar ini. Di situ ada kurva KKP, kurva kemungkinan produksi yang berbentuk cembung, yang merupakan jumlah produksi yang mungkin dapat dicapai oleh suatu negara. Dan juga ada kurva indifferent, adalah kurva yang menunjukkan tingkat konsumsi. Baik, kita perhatikan negara 2 dengan term of trade-nya 1, artinya rasio harga ekspor harga impornya 1, maka negara B akan berproduksi pada titik B. Titik B adalah titik poin untuk produksi. Titik B, kita lihat, negara tersebut akan produksi barang Y 120 dan barang X 40. Di mana konsumsinya? Kita perhatikan, untuk TOT-nya sama dengan 1, maka terlihat kurva indifferent 3 itu bersinggungan dengan term of trade 1, yaitu pada titik E. Nah, titik E adalah tingkat konsumsi negara 2 tersebut. Berapa konsumsinya? Y adalah 60, X adalah 100. Tanpa ada tarif, berarti negara tersebut memproduksi Y 120, mengkonsumsi Y 60, berarti kelebihan produksi diekspor sebesar 120 dikurangi 60, yaitu 60. Sementara produksi X 40, konsumsinya adalah 100, berarti kelebihan konsumsi daripada produksi. Artinya negara tersebut mengimpor X sebesar 100 dikurangi 40. Itu adalah kondisi keseimbangan sebelum ada tarif. Nah, sekarang negara tersebut menekan tarif untuk komoditi X. Ingat, X adalah barang diimpor. Nah, negara 2 ini mengenakan tarif 100%, berarti harga X akan melonjak 2 kali lipat. Apa efeknya? Ketika PX naik 2 kali, sementara PY tidak berubah, berarti nilai tukar term of trade adalah PX per PY sama dengan 2. Nah, perhatikan, pada nilai tukarnya 2 terjadi pergeseran jumlah produksi dan konsumsi. Perhatikan di sini, dengan term of trade-nya 2, titik singgung antara KKP dengan garis tersebut terjadi pada titik F. Saya ulangi lagi. Dengan adanya tarif pada barang X, harga barang X akan naik 2 kali lipat, akan merubah term of trade-nya dari 1 menjadi 2. Nah, garis tersebut bersinggungan dengan KKP pada titik F. Jadi titik F adalah tingkat produksi negara 2 akibat kebijakan tarif sebesar 100%. Apa akibatnya? Adalah produksi
produksi Y itu meningkat. Jadi 65. Maaf. Produksi Y akan turun menjadi 85. Karena tarif itu untuk barang X, kita ingat bahwa proteksi akan mendukung produksi X, maka X akan meningkat jumlahnya dari 40 ke 65. Nah, itulah efek dari tarif terhadap barang X sehingga terjadi peningkatan produksi X dari 40 ke 65, sementara Y turun dari 120 ke 85. Di mana tingkat konsumsinya? Maka kita tarik suatu garis yang bersinggungan dengan kurva indifferent, yaitu pada kurva indifferent 2. Apa yang terjadi? Nah, dengan kurva indifferent 2 itu terjadi perubahan konsumsi. Nah, dengan adanya tahap tersebut, produksi barang X meningkat, produksi barang Y turun. Sebaliknya juga terjadi pada barang X. Nah, jika kita berasumsi bahwa pemerintah negara 2 menggunakan kebijakan tarif tersebut dalam rangka meredistribusikan pendapatan yang diperolehnya baginya tentunya, maka tingkat konsumsi setelah tarif yang dikenakan akan bergeser ke kurva indifferent 2 aksen sebelah kanan, tepatnya pada titik H aksen di bawah titik E, yaitu titik perpotongan antara dua garis putus-putus. Kalau situ lurus ya. Ini berarti tingkat konsumsi dan kesejahteraan di titik E titik E adalah tingkat konsumsi sebelum ada kebijakan tarif. Kalau kita bandingkan antara titik E dan titik H, titik E adalah kurva indifferent 3 sebelum ada tarif, sementara titik H aksen adalah kurva indifferent setelah ada tarif. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat konsumsi dan kesejahteraan di titik E jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan di titik H yang ada setelah tarif diberlakukan. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana dampak kebijakan tarif pada negara kecil dengan menggunakan analisis keseimbangan umum. Jadi kita bisa melihat
dampak tarif pada negara kecil. Apa negara kecil? Adalah negara yang tidak bisa memengaruhi harga internasional. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya tarif, tingkat kesejahteraan negara yang bersangkutan menjadi lebih rendah. Itulah tarif. Karena harganya mahal. Harga mahal, konsumsi akan berkurang. Akibatnya kesejahteraan akan berkurang. Volume perdagangan, yaitulah ekspor dan impor, juga mengalami kemerosotan akibat adanya tarif tersebut. Semakin tinggi tarif 0, 10, 20, 50, 80, 100%, semakin tinggi tarif, semakin besar kerugian yang timbul. Itulah tarif. Satu pihak pemerintah mendapatkan penerimaan, lain pihak juga terjadi penurunan welfare secara keseluruhan. Jika tarif terus ditingkatkan, apa yang terjadi? Maka tidak mungkin lagi ada insentif untuk perdagangan. Artinya ekonomi akan terjadi pada keseimbangan autarki. Artinya apa? Artinya tidak ada perdagangan, ekspor dan impor. Nah, tarif yang tinggi sehingga tidak ada efek terhadap perdagangan disebut dengan tarif prohibitif. Tarif yang bisa menghindari adanya perdagangan. Di dalam konteks international trade disebut dengan tarif prohibitif atau prohibitive tarif.